Hai, saya Kak Tika. Selamat datang kembali di channel New Crystal Tarot. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian tetap dalam keadaan baik-baik saja. Kali ini saya ingin tarik energi untuk pengaruh gerhana bulan di tanggal 26 Mei 2021. Namun sebelumnya saya ingatkan untuk teman-teman carilah informasi yang lain terkait tentang gerhana bulan di 26 Mei 2021 ini. Kamu boleh buka blog di Google atau kamu tontonin video-video presentasi dari astrologer, baik itu kajian dari Western astrologi ataupun Vedic astrologi. Silahkan kamu gali informasi sebanyak-banyaknya untuk menjadi referensi dalam kehidupan kamu, karena segala referensi yang datang bisa kamu jadikan sebagai tambahan pengetahuan untuk mengenali diri kamu sendiri dan perubahan apa yang terjadi di dalam kehidupan kamu. Namun kali ini saya akan baca menurut kartu tarot saja, karena kemungkinan teman-teman ada yang nggak ngerti kalau dijelaskan secara astrologi juga ya. Banyak teman-teman yang nggak tahu moonnya apa, risingnya apa, karena kamu juga nggak tahu jam lahirnya. Karena kan untuk mengetahui moon dan rising harus tahu jam lahir. Nah sementara kamu mungkin selama ini sebagian banyak teman-teman yang menonton video-video saya pastinya berpatokan hanya dari zodiak sun saja, bukan? Jadi untuk membantu teman-teman semua, saya hanya akan tarik dari energi zodiak kamu, sun dan ascendant. Nah, untuk teman-teman yang ingin menonton video ini dan ingin mengetahui perubahan apa di dalam kehidupan kamu terkait gerhana bulan, disimak dari awal sampai akhir. Kalau kamu hanya ingin mengetahui pengaruhnya bagi zodiak kamu, silahkan kamu skip videonya sampai kamu menemukan giliran ketika zodiak kamu saya bacakan. Oke. Jadi dalam satu video ini saya akan membaca untuk 12 zodiak, karena pembacaan ini singkat saja untuk per zodiaknya ya. Yang pertama untuk Capricorn, pengaruh bagi Capricorn di gerhana bulan 26 Mei 2021. Saya akan ambil dua energi ya, untuk kehidupan terkait pekerjaan juga, dan untuk cinta. Jadi kalau saya baca tentang kehidupan itu terkait dengan pekerjaan, karir, dan keuangan. Apa saja mungkin yang dipengaruhi, karena kalau kamu mengikuti dari astrologinya, sebenarnya pengaruh gerhana bulan ini mempengaruhi beberapa aspek di dalam kehidupan kamu di mana Scorpio berada. Karena gerhana bulan kali ini berada di Scorpio. Kalau Scorpio kamu pada saat posisi gerhana bulan itu berada di houses pertama misalnya, ini terkait dengan diri kamu sendiri. Artinya akan ada perubahan besar dari diri kamu sendiri. Mungkin tadinya kamu biasanya malas-malasan, jadi lebih rajin, jadi lebih disiplin, dan perubahan itu sangat terasa. Tapi yang kamu rasakan menuju gerhana adalah kayak rasa nggak nyaman, kayak rasanya pengen mengakhiri sesuatu. Efek yang paling besar puncaknya akan kamu rasakan itu setelah gerhana purnama nanti. Dan di 10 Juni nanti ada gerhana matahari. Nah di situ baru kamu akan ngerasa yakin terhadap diri kamu sendiri bahwa adaptasi terhadap perubahan kamu, efek dari gerhana bulan ini sudah sangat kamu yakini dan kamu sudah terbiasa, dan mungkin akan ada realisasi dari rencana-rencana kamu sejak efek gerhana bulan kamu rasakan. Oke? Disimak video ini dari awal sampai akhir ya. Untuk Capricorn yang pertama, Capricorn. Untuk kamu sunnya Capricorn atau ascendannya Capricorn, kita lihat ini
pembacaan melalui kartu tarot. Jadi kamu boleh jadikan sebagai referensi juga selain dari kajian astrologinya ya. Namun untuk teman-teman yang memang coaching dengan saya pasti kasih dari sisi hitungan astrologinya. Oke. Kartu pertama ada 25, The Sun and the Moon. Wow. Ini energi pembuka, saya baca dari Capricorn. Nah, ternyata ada The Sun and the Moon. Ini gerhana ya. Oke. Saya akan ambil lagi untuk kartu lainnya. Untuk Capricorn, efek dari gerhana bulan. Oke, 3 kartu yang jumping. Di sini ada Wheel of Fortune. Wow. Kemudian ada Age of Swords. Kemudian ada The Hangman. Untuk cinta, Capricorn, pengaruh gerhana bulan. Emotional healing. Oke, untuk Capricorn di sini ada The Sun and the Moon. Matahari dan bulan ini mewakili cinta tanpa syarat ya. Namun seperti menantang energi divine maskulin dan divine feminin. Secara hukum alam matahari tidak bisa melintasi jalur bulan untuk benar-benar bisa memeluknya, karena the sun itu digambarkan sebagai father figure dan moon digambarkan sebagai mother figure dalam kehidupan kita. Matahari tidak bisa melintasi jalur bulan untuk benar-benar bisa memeluk bulan, karena keduanya bersinar di atas 2 kerajaan, yaitu kerajaan siang untuk matahari dan kerajaan malam untuk bulan. Namun semesta memungkinkan penyatuan matahari dan bulan, bahkan seluruh dunia bisa menyaksikan penyatuan mistis ini ya. Ketika gerhana, di sini digambarkan untuk Capricorn, ini adalah harapan bahwa apapun yang kamu pikirkan saat ini, yang kamu rasakan tidak bisa menyatukan hubungan cinta kamu dengan seseorang, atau tidak bisa menjadikan kamu sesuatu karena kamu ngerasa nggak mungkin, bisa saja terjadi dan mungkin. Percayalah terhadap keajaiban dan percayalah terhadap alam semesta. Alam semesta selalu memberikan peluang, fase, momen ketika memang manusia membutuhkannya. Hanya saja manusia di sini harus benar-benar percaya terhadap peran alam semesta di dalam kehidupannya. Oke. Nah, kemudian ada The Wheel of Fortune, Age of Swords, dan The Hangman. Apa yang akan berakhir dalam kehidupan Capricorn pada periode purnama gerhana bulan ini? Wheel of Fortune adalah menggambarkan situasi yang akan berakhir, siklus yang akan berakhir. Dengan Age of Swords, dengan The Hangman, saya merasakan di sini Capricorn akan mengakhiri perasaan tidak percaya diri yang selama ini dia rasakan. Kalau selama ini dia tidak percaya terhadap kemampuannya, terhadap keahliannya, terhadap perjuangannya, maka ini akan berakhir dan akan digantikan dengan kepercayaan diri, keyakinan bahwa dia diberikan kesempatan untuk meraih apapun yang ingin dia raih dalam kehidupannya. Ada Wheel of Fortune, ada kesempatan untuk Capricorn mengambil, meraih kesempatan yang diberikan pada periode ini. Kesempatan untuk keluar dari restriction, dari belenggu, dari ketertekanan hidupnya selama ini terhadap sugestinya sendiri. Jadi bisa saya katakan gerhana bulan ini akan membuat
Capricorn melepaskan sugesti lama yang selama ini udah kuno di dalam pikirannya. Dan akan ada masa transisi yang dilewati oleh Capricorn sampai nanti di 10 Juni, di mana Capricorn harus bisa beradaptasi dan meyakinkan dirinya kembali bahwa iya, sugesti lama, kepercayaan lama yang ada di dalam pikirannya itu harus dia tanggalkan. Dan ambillah kesempatan pada momen ini untuk membuktikan bahwa dirinya mampu, bahwa dirinya bisa. Oke. Nah, untuk cinta di sini ada emotional healing. As your heart heals of old emotional pain, you receive new blessings and love. See? Jadi seperti yang saya katakan di sini, untuk cinta juga kamu sepertinya akan melepaskan rasa sakit, melepaskan ketidakpercayaan diri kamu. Kalau selama ini kamu ngerasain saya dan dia nggak mungkin bisa nyatu karena saya punya orang tua, saya punya pekerjaan yang begini-gini aja, gimana mau ngasih makan anak orang. Nah, di sini emotional healing berbicara tentang ketakutan kamu, emosional kamu yang nggak perlu itu akan bisa kamu atasi, akan berakhir, ya. Dan di sini kamu akan menerima blessings, berkat dari semesta dan juga cinta. Terimalah cinta yang saat ini sudah sepertinya dekat dengan kamu atau sudah diberikan kepada kamu. Nah, Capricorn, nah kamu tinggal ambil dan bersyukurlah. Oke. Jadi ini untuk Capricorn, dan saya akan ambil guidance-nya dari Angel Oracle card ya. Satu kartu aja untuk Capricorn. Ini adalah bimbingan. Untuk Capricorn, sensitivity, White Tara. You are becoming increasingly sensitive. Avoid harsh relationships, environment, situations, and chemicals. Oke Capricorn, saran tambahan di sini, kamu harus lebih peka, kamu harus lebih sensitif terhadap perasaan orang lain kepada kamu, terhadap lingkungan kamu, ya. Di sini sarannya, kamu akan semakin sensitif dalam hubungan kamu dengan lingkungan, relationship atau pasangan kamu, dan situasi. Serta mungkin juga kamu akan ngerasa sensitif terhadap bau obat-obatan atau terhadap obat-obatan. Ini harus kamu atasi, dan ini adalah saran untuk Capricorn. Oke, saya pikir cukup dan kita akan lanjut untuk zodiak selanjutnya. Untuk Aquarius, efek gerhana bulan 26 Mei 2021 untuk Aquarius Sun and Ascendant. Sun dan Ascendant. Aquarius. Saya ambil kartu yang pertama jatuh ya. Flower of the Soul, angka 10. Oke. Aquarius. Oke, kartu pertama di sini ada healing, the angel of the oceans. Oke. Kemudian di sini ada Seven of Pentacles, potential. Dan kemudian ada Crossroad, Two of Swords. Untuk cinta, Aquarius. Untuk cinta di sini ada everything is okay, don't worry, is all working out in a beautiful way. Oke. Flower of the Soul, ini adalah
seperti 7 cahaya kristal yang akan terhubung ke 7 cakra kamu, Aquarius. Ini seperti pintu gerbang untuk mengakses dan memenuhi penataan dan kebutuhan jiwa kamu, bahkan jiwa yang terdalam. Ini juga adalah penyembuhan dengan warna cakra ya. Nah, di sini saya rasakan dari Aquarius, pengaruh gerhana bulan ini akan mempengaruhi selera kamu ya. Jadi kalau kamu di masa sebelumnya tidak tahu apa yang pantas kamu kenakan, apa yang cocok kamu pakai, kemungkinan pada periode ini kamu akan tahu kebutuhan untuk diri kamu dan jiwa kamu. Mungkin kamu di sini sudah sadar akan warna. Pakai warna ini kamu terlihat lebih menarik dan bersemangat. Pakai warna itu kamu mungkin akan ngerasa lebih sedih ya. Ada kaitannya dengan moodnya kamu. Oke. Dan di sini ada the angel of the ocean healing ya. Ini seperti kartu temperance dan seven of pentacles serta two of swords. Oke, pengaruh gerhana bulan ini saya rasakan akan ada satu fase baru di dalam kehidupan kamu, di mana fase yang lama prosesi kamu penyembuhan, dan di sini kamu benar-benar tersembuhkan. Mungkin di sini kamu akan sembuh dari penyakit kamu kalau kamu memang punya penyakit fisik ya. Karena healing dan the angel of the ocean, kamu akan menemukan obat yang cocok atau menemukan tabib yang cocok atau dokter yang memang berkualitas untuk nyembuhin penyakit kamu, dan di sini kamu akan mendapatkan kesembuhan. Tapi di sini memang ada proses menunggu ya, Seven of Pentacles, dan ada potensial keluar dana, keluar uang, dan mungkin kamu di sini ada kaitannya dengan melepas sesuatu karena di sini ada Two of Swords ya. Bisa jadi ini aset ya yang akan kamu jual dan uangnya itu akan kamu gunakan untuk kebutuhan diri kamu sendiri. Jadi kalaupun kamu di sini tidak dalam kondisi sakit, Aquarius, kemungkinan di masa sebelumnya kamu ada masalah keuangan, dan masalah keuangan kamu ini cukup rumit kamu pikirkan, tapi pada periode ini kamu seperti menemukan ide untuk memutuskan melepas salah satu aset kamu, dan mungkin untuk menutupi situasi kamu agar kamu lebih tentram, agar kamu lebih tenang, karena kamu ngerasa ini sepertinya udah semakin membuat kamu gak nyaman. Oke. Potensial dan Two of Swords. Mungkin dalam beberapa hari sebelum gerhana kamu seperti berada di antara dua pilihan ya, di persimpangan jalan, apakah kamu jual ataukah kamu pertahankan. Dan ini juga terkait dengan pekerjaan. Mungkin kamu di sini ngerasa ingin berhenti dari pekerjaan lama dan akan memulai bisnis baru. Jadi ada sebagian Aquarius yang sepertinya akan beralih ya. Mungkin kamu di sini beralih ke pekerjaan yang lain, tapi dengan skill kamu yang sama atau kemampuan kamu yang sama. Jadi bukan sesuatu yang tidak kamu mampui. Nah, kalaupun kamu di sini banting setir untuk sesuatu yang baru, tapi sebenarnya itu memang bisa kamu kerjakan dengan potensi kamu. Jadi dalam prosesi healing ini kamu akan menemukan potensi kamu yang lain, bahwa kamu bisa, dan mungkin kamu akan asyik melakukan kegiatan kreativitas terkait dengan potensi kamu itu. Ya, jadi ini terkait dengan pembelajaran juga. Saya lihat ada prosesi pelepasan ya. Jadi kamu harus mengambil jalan di sini. Kalau selama ini kamu pertahanin untuk bertahan atau mikir-mikir dulu, energi gerhana bulan ini akan memberikan kamu keyakinan untuk mengambil keputusan, dan keputusan apapun yang kamu ambil itu adalah yang terbaik karena sudah sangat lama kamu pertimbangkan ini ya. Sudah sangat lama, dan ini adalah puncaknya di mana kamu akan mengambil keputusan itu. Oke. Di sini terkait dengan cinta, everything is okay. Jadi kalau di masa sebelumnya Aquarius kamu ngerasa mikirin kapan nih jodoh saya akan datang, kapan saya menikah, kapan dia balik lagi, kapan saya ketemu dengan orang yang saya cintai. Momen gerhana bulan ini akan memberikan kamu keyakinan bahwa Aquarius, semuanya akan baik-baik saja, santai saja, tenang saja. Sudah dipersiapkan seseorang yang terbaik untuk kamu. Kamu hanya perlu menunggu dan tidak perlu khawatir. Nikmati kebahagiaan kamu dalam masa single yang mungkin saja nanti ketika kamu dengan
bertemunya jodoh, kamu nggak akan bisa sebebas ini, kamu nggak akan bisa seekspresi ini. Jadi akan ada keyakinan baru di dalam diri Aquarius, dan yang kamu tinggalkan adalah kecemasan. Kamu nggak lagi cemas, nggak lagi insecure terhadap singlenya kamu, nggak juga mikirin omongan tetangga, nggak juga mikirin omongan teman-teman kamu. Kamu lebih rileks dan lebih nyaman dengan diri kamu, lebih percaya diri. Walaupun kamu single, itu nggak jadi masalah karena kamu bisa merasakan kebahagiaan single kamu di dalam diri kamu. Nah, kalau kamu berumah tangga, di sini dikatakan everything is okay. Mungkin kecemasan, insecure kamu selama ini berlebihan terhadap keluarga kamu, ya. Jadi sikap kecemasan itu mungkin akan berakhir dengan logika yang kamu tanamkan sendiri di dalam pikiran kamu. Apalagi di sini ada flower of the soul, ya. Jadi ada cakra kamu yang aktif, di mana kamu di sini lebih ngerasa bersih aja dalam merasakan, bersih dalam berpikir, ya, dan tidak lagi insecure. Karena kalau cakra kotor pasti akan cemas, pasti akan ada rasa insecure di dalam diri. Oke, momen gerhana bulan ini, kalau kamu Aquarius, adanya flower of the soul ini menyarankan kamu untuk meditasi, ya, atau merenung. Oke, baik, saya pikir cukup dan saya akan ambil satu kartu untuk guidance-nya Aquarius momen gerhana. Aphrodite, inner goodness. Awaken the goodness within you through dance, self-care, and appreciating your divinity. Ini terkait dengan batin, ya. Jadi bangunkan Dewi dalam diri kamu melalui tarian, perawatan diri, dan hargai ini seperti divinity, ya, divine di dalam diri kamu. Dan mungkin pada periode ini kamu disarankan untuk mencintai diri kamu, melakukan hal-hal yang kamu senangi saat ini. Kalau kamu ngerasa tertarik untuk belajar sesuatu, ikuti, pelajari. Kalau kamu di sini ngerasa tertarik untuk nyantai, mengistirahatkan tubuh kamu, ya, diikuti. Karena pada saat ini jiwa kamu haus dengan seperti kasih sayang yang harus atau diinginkan dari diri kamu sendiri, bukan dari orang lain, ya, Aquarius. Oke, saya pikir cukup untuk Aquarius. Terima kasih. Kita lanjut untuk zodiak selanjutnya. Untuk Pisces, pengaruh gerhana bulan di Pisces tahun 2021, 26 Mei 2021. Pisces, Sun, Moon, dan Rising. Ada blooming earth. Pisces, Sun, Moon, dan Rising. Ada Ten of Pentacles, ada lucky, keberuntungan. Wow, ada Page of Cups, imagination, dan kemudian ada temptation, the vortex. Wow, ada devil, ya. Oke, satu kartu untuk energi cinta. Pisces, Sun, dan Rising. Energi gerhana. Oke, di sini ada affirmations. Oke, let's see. Kita lihat dulu di sini. Blooming Earth. Ini terkait dengan harmonisasi, ya, dan juga penjagaan, perawatan, dan perlindungan.
Kamu sepertinya merindukan kedamaian dan ketenangan alami saat ini. Seperti nggak pengen terganggu atau nggak pengen lagi stres dalam menghadapi masalah kamu, tapi sepertinya akan ada gangguan terkait dengan kehidupan kamu yang tadinya kamu ngerasa nyaman, ngerasa damai, mungkin akan terganggu ya. Mungkin akan ada satu peristiwa di sini atau situasi, dan kalaupun kamu di sini berpikir selama ini kamu bisa membantu situasi orang lain atau membantu sesuatu, tapi di sini dikatakan bahwa kamu tidak selalu harus membantu orang lain dan tidak selalu harus menyenangkan orang lain. Tidak juga harus menyelamatkan semua orang, karena setiap orang itu punya takdir dan punya karmanya masing-masing. Okay? Dan Ten of Pentacles, Page of Cups, dan The Vortex. Di sini yang akan berakhir saya lihat mungkin ada kaitannya di sini dengan ambisi, obsesi, dan kemelekatan kamu terhadap sesuatu hal. Okay? Jadi kalau selama ini kamu terlalu melekat terhadap sesuatu, misalnya rokok atau hal-hal yang berkaitan dengan gaya hidup kamu, mungkin di sini ada energi yang kamu rasakan ingin mengakhiri, ingin nggak mau lagi. Tapi ini seperti merayu-rayu dan seperti membuat kamu kayaknya berat untuk ninggalin. Tapi di sini ada imagination dan juga Ten of Pentacles ya. Jadi saya ngerasain akan ada project-project baru yang akan kamu dapatkan, pekerjaan baru, dan bahkan rezeki nomplok ya Pisces yang akan kamu dapatkan. Nah, ini adalah petunjuk dari alam semesta untuk kamu Pisces, bahwa kamu sebenarnya bisa berbuat yang terbaik tanpa kemelekatan kamu, tanpa ambisi kamu, tanpa ketergantungan kamu terhadap ini ya. Jadi akan ada pembuktian pada periode gerhana bulan ini kepada kamu bahwa kamu di sini bisa mendapatkan sesuatu dengan kerja keras sendiri. Sehingga gerhana bulan ini akan membuat kamu mengakhiri ketidakpercayaan diri kamu di masa sebelumnya atau sikap insecure kamu di masa sebelumnya. Kemudian kamu akan mengakhiri sikap kamu yang terlalu impulsif terhadap orang lain. Misalnya kamu punya rasa selalu ingin menyelamatkan orang lain, selalu ingin membantu orang lain, atau ada devil ya, selalu semuanya itu ingin tertata dengan apa yang kamu pikirkan, dengan apa yang kamu inginkan. Pada periode ini itu akan berakhir sehingga kamu akan ngerasa oh ya udah memang dia kehidupannya seperti itu ya, biarkan dia menjalaninya. Oh ya udah kalau dia nggak bisa saya bimbing dan nggak mau saya kasih saran ya nggak apa-apa. Jadi ada sikap kamu di sini yang benar-benar ninggalin sikap lama kamu yang selama ini kamu rasa membuat kamu tertekan. Karena ketika kamu memberikan saran kepada orang lain dan orang itu apatis, kamu di sini tersinggung. Atau kamu ngerasa kok daya intelektual kamu, kecerdasan kamu, kemampuan kamu untuk menilai kayak ditepiskan. Dan itu akan membuat kamu ngerasa resah sendiri. Itu akan berakhir menjadi diri kamu yang kalau dikatakan ego enggak juga, tapi lebih kepada cuek. Ya, sikap cuek kamu dan membiarkan semuanya berjalan dengan apa adanya. Kalau kamu kasih saran nggak mau, kamu lebih melepas di sini saya lihat ya. Akan ada kesempatan pekerjaan baru dan rezeki juga yang cukup bagus di sini untuk kamu, Pisces ya. Kemudian di sini ada affirmation terkait dengan cinta. To lift up your talk and energy and to attract what you desire. Use positive affirmations. Oke, jadi selama ini kalau kamu insecure dengan hubungan percintaan kamu ngerasa kok hubungan percintaan kamu gini-gini aja sih, udah lama banget kamu berjuang, udah lama banget kamu mempertahankan, dan kamu ngerasa mungkin gak pernah satu pemikiran dengan pasangan kamu atau ya dengan orang lain gitu ya, sampai kamu gak bisa menemukan seseorang yang satu pemikiran dengan kamu untuk yang singlenya. Jadi saya merasakan ini akan kamu akhiri dan kedepannya kamu akan lebih afirmasikan hal-hal yang positif.
Kamu lebih ngerti bagaimana caranya melakukan afirmasi, bagaimana caranya kamu itu untuk lebih percaya diri, kemudian menarik hal-hal positif, dan mungkin kamu akan ngerasain setelah gerhana bulan ini apa yang kamu inginkan itu bisa kamu dapatkan. Misalnya kamu terpikir sesuatu dan bisa aja dalam momennya, dalam satu hari itu kamu bisa bertemu sesuatu yang kamu inginkan itu, dan itu secara tidak sengaja. Itu ada hal-hal yang magic, hal-hal yang ajaib ya. Intinya adalah kamu harus percaya terhadap afirmasi kamu sendiri. Ketika kamu afirmasi, maka jangan berharap. Itulah kuncinya afirmasi. Ketika kamu melepaskan, ya udah jangan dipikirin. Kalau kamu pikirin itu bukan afirmasi, itu namanya ambisi. Oke, jadi Pisces di sini akan ada hal-hal yang menarik yang akan kamu dapatkan, apalagi terkait pekerjaan, keuangan. Di sini Ten of Pentacles menyambut kamu ya. Semoga ini bermanfaat dan kita akan lanjut untuk zodiak selanjutnya. Terima kasih. Dimaafin ya, saya belum memberikan satu kartu saran untuk Pisces. Berat banget energi gerhana bulan, saya tarik 12 zodiak di sini. Oke, untuk pesan Pisces. Oke, satu kartu ya. Ada Setna, infinitive supply. You are supplied for today and all of your tomorrow. Oke, pesannya di sini adalah Pisces, kalau kamu punya sesuatu, disimpan, ditabung, atau kamu tidak perlu khawatir untuk hari-hari di masa yang akan datang. Biarkan semuanya berjalan apa adanya. Kebutuhan kamu saat ini dan di masa yang akan datang sebenarnya udah diatur oleh alam semesta. Jadi kalaupun kamu pengen nabung, ya secukupnya aja. Jangan terlalu menguras dari keinginan kamu untuk menikmati makanan enak, atau untuk menikmati beli pakaian baru atau beli sepatu baru. Kalau memang kamu ngerasa ya udah pantas punya sepatu baru, udah pantas beli sesuatu yang baru, ya beli aja. Gak perlu kamu tabung untuk ketakutan kamu di masa yang akan datang, dan itu terlalu berlebihan ya. Jadi nikmati kehidupan kamu, nikmati hasil kerja keras kamu dengan adanya Ten of Pentacles. Kalau kamu dapat rezeki nomplok, kalau kamu pengen beli sesuatu ya beli aja ya. Nikmati, karena kita nggak tahu juga uang itu nanti digunakan untuk sesuai dengan apa yang kita rencanakan, atau memang ada momen yang pahit nantinya yang akan kita dapati untuk menghabiskan tabungan kita. Jadi rezeki yang datang hari ini sesungguhnya adalah untuk berkah yang harus kita nikmati. Nggak juga dihabiskan semuanya, tapi gunakan mekanisme kecerdasan. Oke? Saya pikir ini udah cukup ya. Kita lanjut untuk zodiak selanjutnya. Terima kasih. Oke, untuk Aries ya. Efek bagi Aries, Sun, Moon, dan Rising atau Sun, Moon, Ascendant di periode gerhana 2021 ini. Untuk Aries. Oke. Ada kartu 1, Aurora. Oke, di sini ada Five of Cups, kemudian Two of Cups, dan ada Page of Cups. Wow, semuanya tentang Cups. Jadi untuk Aries ini sepertinya momen gerhana mempengaruhi perasaan kamu, kepercayaan, dan keyakinan, juga cinta ya. Satu kartu dari kartu Magical Oracle untuk Aries, Sun, Moon, dan Rising. Oke, saya ambil yang jumping. Your wish is granted. Oh, oke. Aurora, bunga kehidupan. Aries ini adalah simbol yang cukup sakral ya. Pola penciptaan makhluk hidup, karena
Alam semesta ini sebenarnya punya pola-pola yang kita sebut dengan molekul ya, baik itu di udara, di air, di daratan. Dan itu adalah molekul terciptanya mulai dari elemen udara, air, kemudian kayu dan yang lain-lain, juga manusia. Oke, di sini Aries, kamu akan diingatkan kembali tentang misi kehidupan kamu ada di dunia ini. Tujuan inkarnasi kamu yang ada pada kehidupan kamu saat ini. Jadi kamu disarankan untuk jujurlah pada diri sendiri, ikuti kata hati setiap saat, dan ciptakanlah hal-hal yang kamu sukai. Sepertinya ada yang aktif di sini ya, mata ketiga kamu aktif di sini atau mata batin ya. Karena di sini aurora udah muncul. Oke, selanjutnya di sini apa yang sangat berpengaruh selain dari apa yang saya sebutkan tadi untuk Aries? Di sini ada Five of Cups, Two of Cups, dan Page of Cups. Oke, di sini ada Five of Cups. Sepertinya yang berakhir adalah kesedihan. Kalau di masa sebelumnya kamu punya kesedihan luar biasa, rasa kesel, rasa marah terhadap diri kamu sendiri atau kepada orang lain, ini akan berakhir. Karena di sini ada Two of Cups. Mungkin kamu akan mendapati hadirnya seseorang dalam kehidupan kamu yang memberikan kamu seperti kepercayaan baru di sini ya. Oke. Situasi ini kayaknya membimbing kamu atau mengarahkan kamu untuk mempercayai orang itu. Dengan Two of Cups, bisa saja di sini kamu mendapatkan teman baru, sahabat yang baru, pacar yang baru, atau pasangan baru di sini ya. Nah, di sini ada Page of Cups. Mungkin kamu juga di sini akan yakin bahwa kamu ingin meneruskan pendidikan. Kalau di masa sebelumnya kamu kayak ragu, bimbang ya, melanjutkan pendidikan atau enggak ya. Jadi keraguan-raguan itu akan berakhir dan akan tergantikan dengan keyakinan. Di sini akan ada seperti observasi ya, penelitian, pengenalan kamu terhadap sesuatu ini. Two of Cups ini berbicara tentang pasangan, pacar ya, atau hubungan relationship, partnership, atau juga terkait dengan diri kamu sendiri yang ingin kamu ubah. Misalnya kamu di sini ingin menambah daya intelektual kamu, integritas kamu terkait dengan kualitas kamu sebagai manusia, SDM ya, sumber daya manusia kamu. Ini mungkin akan kamu tingkatkan di sini. Oke. Ada siklus lama dengan sadness, kesedihan dan ketidakpercayaan diri kamu, ke depannya itu akan berakhir dan akan tergantikan dengan kepercayaan diri baru, saya lihat ya. Oke, karena di sini mata ketiga kamu aktif, jadi terkait dengan mata ketiga bukan hanya melihat makhluk halus, tapi di sini terkait dengan bagaimana kamu bisa melihat sesuatu di hadapan kamu yang orang lain itu nggak bisa lihat. Entah ini kamu bisa sangat objektif ketika menilai masalah, atau bisa menebak niat dan pikiran orang lain, atau hal-hal lainnya ya. Karena mata ketiga itu terkait dengan kecerdasan, jadi di sini ada kecerdasan kamu yang akan bertambah, atau sesuatu lah yang terkait dengan potensi diri kamu yang kamu sadari dan bisa kamu percayai. Jadi kamu lebih percaya diri. Oke. Dan kemudian untuk cinta di sini your wish is granted. What you've asked for is coming true. Jadi di sini kalau selama ini kamu udah nggak yakin terhadap cinta, hubungan cinta, kamu ngerasa laki-laki semua sama aja, perempuan semua sama aja, saya bukan bisa dapat cinta sejati. Itu sering kamu pikirkan sampai itu menjadi afirmasi negatif. Sepertinya pada periode ini tuh akan berakhir dan akan tergantikan dengan keyakinan dan kepercayaan diri. Ini terkait dengan Two of Cups juga. Jadi ada hubungan baru yang akan kamu mulai nantinya, atau kamu bisa membuka diri, meninggalkan kesedihan kamu di masa yang lalu, dan ini benar-benar satu perubahan besar di dalam kehidupan kamu. Mungkin kamu di sini nggak akan mengenang seseorang lagi, nggak akan sedih lagi dengan masa lalu kamu, walau mungkin akan ada masa lalu kamu yang akan dibahas pada periode ini, yang masa lalu itu sebenarnya udah nggak kamu pikirin lagi ya. Tapi pada masa ini juga ketika itu dibahas, mungkin kamu juga nggak akan terlalu sedih lagi, karena itu adalah puncak dari healingnya kamu dari persoalan yang sudah sangat lama, yang memang udah kamu kubur tapi rasanya mungkin masih ada
ya. Mungkin ini terkait dengan ketakutan kamu untuk menjalin relationship, ketakutan kamu untuk punya sahabat, punya teman, atau bekerja. Jadi itu akan berakhir dan akan terganti dengan keyakinan baru bahwa kamu bisa melakukannya, kamu bisa memiliki hubungan yang harmonis, kamu bisa mendapatkan pasangan yang terbaik. Dan di sini tidak ada keterburu-buruan. Jadi kalaupun kamu tidak langsung menemukan seseorang ini, baik itu teman atau partnership lain, kemungkinan kamu akan lebih bersabar. Saya lihat dengan Page of Cups. Dengan harapan baik kamu bersabar, dan mungkin waktu kamu akan kamu isi dengan pendidikan atau pembelajaran baru atau hal-hal baru yang ingin kamu tekuni di sini. Oke. Saya akan ambil satu kartu pesan dari Magical Oracle Card. Angel ya, Angel Oracle Card. Untuk Aries, quiet time. Take some quiet time alone to rest, meditate and contemplate ya. Jadi untuk kamu disaranin Aries, meditasi dan jangan banyak bicara. Ambil waktu kamu di malam hari sebelum tidur, meditasi sejenak ya. Atau kamu ambil waktu untuk istirahat. Jadwal tidur kamu harus diperbaiki di sini ya. Dan untuk menyeimbangkan cakra, karena di sini ada cakra kamu yang mulai bersih, jadi kemungkinan akan ada siklus kamu yang diperbaharui dari siklus tidur kamu misalnya di masa sebelumnya yang kacau. Nah, ini akan diperbaiki kembali ya. Dan mungkin kamu sudah ngerasainnya di periode gerhana ini ya. Seperti saya, sun saya Aries, jadi saya udah ngerasain sebelum gerhana waktu tidur saya itu kembali normal. Dimana di masa sebelumnya waktu tidur saya itu nggak normal, sekarang udah bisa ngerasa normal seperti manusia normal lainnya. Tidur jam 10, kemudian bisa bangunnya subuh dan nggak ngerasa ngantuk. Kalau di masa sebelumnya subuh itu saya bangun dengan mata yang masih berkarat ya, sholat subuh kemudian tidur lagi. Nah, kali ini saya merasa kehidupan saya itu lebih seperti manusia normal lainnya ya, karena di sini cakranya udah bersih. Oke, walaupun terbuka, dan terbukanya itu lebih bersih. Kalau di masa sebelumnya itu kan proses pelepasan atau proses pembersihan, di situ kekacauannya terjadi ya. Oke, saya pikir cukup untuk Aries dan kita akan lanjut untuk zodiak lainnya. Terima kasih. Untuk Taurus, Sun, Moon, dan Rising. Pengaruh gerhana bulan di 26 Mei 2021 untuk zodiak Taurus. Banyak banget, saya ambil satu doang. Oke, satu kartu untuk Taurus. Di sini ada Golden Spiral 41. Oke, saya ambil dari kartu tarotnya. Taurus, Sun, Moon, dan Rising, pengaruh gerhana bulan. Wow. Kenapa saya katakan wow? Di sini ada Ten of Pentacles. Duit. Dan di sini ada Ambition, King of Swords. Three of Swords, Heart Toucher. Saya akan ambil satu kartu untuk cintanya Taurus. Affirmations. Oke. Ada Golden Spiral di sini. Ini simbol energi diri, kekuatan mental, kekuatan kamu yang tidak terbatas, dan juga perluasan kesadaran. Jadi ada ekspansi kesadaran. Kemudian seperti akan ada situasi di mana kamu akan merencanakan rencana kamu, dan kamu seperti berdiri di garis terdepan. Jadi ini penuh dengan keyakinan ya.
Kalau selama ini kamu ragu-ragu, bimbang terhadap status kamu, terhadap langkah kamu ke depan, bantuan dari energi gerhana bulan ini akan mengarahkan kamu untuk yakin terhadap langkah yang ingin kamu lakukan atau seperti realisasi rencana-rencana kamu. Oke. Dan di sini perubahan lainnya saya lihat ada Ten of Pentacles, King of Swords dan Three of Swords ya. Saya lihat di sini ada kekecewaan yang mungkin ini sudah terlalu lama kamu rasakan ya, imbas dari perbuatan seseorang. Di sini ada King of Swords. Jadi kalaupun dia laki-laki ataupun perempuan, energinya maskulin, karena maskulin itu hanya sebagai divine ya, atau istilah untuk membaca energi, namun sesungguhnya jiwa atau soul itu tidak ada gendernya. Nah di sini King of Swords mungkin selama ini sangat berpengaruh di dalam kehidupan kamu, yang membuat kamu kecewa, sakit, dan berkali-kali kamu terluka ya. Tapi di sini saya rasakan ini akan berakhir, dan situasi kamu di sini kayak udah memaafin atau memang udah ngerasa kebal ya terhadap perbuatan orang ini. Dan mungkin ada sebagian Taurus yang akan memilih untuk meninggalkan rasa sakit hatinya ini dengan meninggalkan orangnya juga. Tapi mungkin akan ada sebagian Taurus di sini dengan golden spiral ya, kekuatan tidak terbatas. Dia akan semakin meyakini kekuatannya bahwa dia mampu untuk mengatasi divine maskulin ini di dalam kehidupannya. Mungkin ini terkait juga dengan tujuan, langkah, atau realisasi memutuskan untuk bersama seseorang yang memang sudah berkali-kali menyakiti perasaannya, dimana sebelumnya mungkin Taurus ragu-ragu, nggak yakin ya untuk balikan lagi, rekonsiliasi dengan orang ini. Tapi sepertinya pada periode ini akan yakin bahwa untuk rekonsiliasi dengan seseorang ini ya. Dan terkait dengan pekerjaan, saya rasakan di sini mungkin kamu akan memilih untuk membuang ketidakyakinan di dalam hati kamu terhadap situasi kamu di lingkungan pekerjaan yang kayaknya penuh dengan sakit hati ya. Karena di sini demi uang, Ten of Pentacles. Salah satu penyembuh yang datang di dalam kehidupan kamu, Taurus, kalau di sini berkaitan dengan pekerjaan. Ketika kamu ngerasa udah males kerja di sini, udah nggak enak lagi, sakit hati mulu. Nah, ketika masa itu juga tiba-tiba datang rezeki nomplok ya, yang kamu ngerasa itu menjadi penyembuh. Nah, begini dong, kan enak kerjanya. Nah, seperti itu tipenya ya. Kemudian di sini ada affirmation untuk cinta. Saya rasakan di sini karena munculnya kartu affirmation ini adalah pengabulan atau terjadinya sesuatu yang selama ini kamu sangat pikirkan atau kamu sangat inginkan. Maka ini terkait dengan use positive affirmation. Jadi kedepannya afirmasikan hal-hal yang positif. Dan saya rasakan kamu di sini nggak takut lagi, nggak ragu lagi ketika kamu sudah mulai melangkah untuk mengambil keputusan ya, seperti berdiri di garis terdepan untuk show up gitu ya. Oke. Saya akan lihat pesannya untuk Taurus. Oke, ada Pele di sini, divine passion. Wow, be honest with yourself, what is your heart's true desire. Pesannya di sini adalah bangkitkan kepercayaan atau passion divine kamu yang sebenarnya. Seperti yang saya katakan tadi, maskulin dan feminin itu adalah divine. Jadi kalau kamu memang ngerasa feminin, ya bangkitkan divine itu. Kalau kamu ngerasa maskulin, bangkitkan divine itu. Be honest, be with yourself. Percayalah terhadap diri kamu, yakinlah terhadap apa yang kamu miliki, dan dengarkan kebenaran sejati dari bimbingan hati kamu. Oke, itu yang menjadi pesan untuk Taurus. Saya pikir cukup. Kita akan lanjut untuk zodiak selanjutnya. Terima kasih. Oke, untuk Cancer. Situasi Cancer dalam momen gerhana bulan di 26 Mei 2021. Cancer, Sun, Moon, dan Rising. Wow, kamu juga terpengaruh di sini ya. Jadi yang pertama mendapatkan kartu ini Capricorn dan kemudian Cancer.
the sun and the moon. Ini gerhananya ya. Kamu terpengaruh sangat besar. Oke, kita lihat dari kartu tarotnya. Cancer, Sun dan Rising, pengaruh gerhana bulan 26 Mei 2020. Queen of Pentacles, kindness. Oke, sudah 3. Ada Six of Swords, kemudian ada Crossroad. Saya ambil satu kartu dari energi cinta. Easy does it. Okay. The sun and the moon. Ini pengaruh gerhana di mana hal-hal yang tadinya kamu pikir nggak mungkin, ini bisa saja mungkin. Percayalah terhadap keajaiban, karena bulan dan matahari juga nggak mungkin bisa bersatu, bukan? Tapi gerhana adalah momen untuk menunjukkan kepada manusia bahwa alam semesta bisa berbuat apa saja, atau ada fase atau momen di mana kita akan menyaksikan sesuatu yang tadinya kita pikir tidak mungkin, itu mungkin terjadi. Jauh sebelum diketahui adanya gerhana, manusia-manusia zaman dulu menganggap ini adalah sesuatu yang mistis, ajaib, magic ya. Tapi karena perkembangan dengan waktu, ada kajian astrologi yang mengatakan ini mungkin saja terjadi dan bahkan bisa kita ketahui kapan jadwalnya. Jadi sesuatu yang kamu pikirkan tidak mungkin, ini bisa saja menjadi mungkin. Saya merasakan untuk Cancer di sini mungkin akan ngerasa insecure ya, merasa cemas. Di sini ada Six of Swords. Sepertinya kamu merasa cemas untuk menuju keluar atau menuju sesuatu yang baru di sini. Ngerasa takut atau ngerasa nggak percaya diri ya, karena Six of Swords ini kan seperti masa transisi ya, perubahan atau dorongan untuk kamu menuju ke tempat yang lain, bertemu dengan orang banyak, bertemu dengan orang-orang baru gitu. Nah, di sini ada calm. Jadi kamu sebenarnya harus tetap tenang dan jangan terlalu ragu atau bimbang. Di sini muncul lagi Two of Swords ya, Crossroad dan Queen of Pentacles. Jadi pengaruh gerhana bulan ini, karena kamu adalah salah satu yang mendapatkan kartu gerhana di sini. Jadi saya merasakan mungkin kamu harus mengakhiri kebimbangan di dalam perasaan kamu sendiri, terkait dengan uang juga, terkait dengan finansial juga. Kalau kamu di sini ngerasa terlalu takut dengan finansial kamu, terlalu cemas dengan finansial kamu, hingga kamu di sini tidak bisa atau tidak berani untuk mengambil resiko atau tidak berani untuk relokasi tempat kerja atau relokasi tempat tinggal, maka di sini mungkin periode ini akan membantu kamu untuk menghilangkan atau mengakhiri ketidakpercayaan diri kamu. Ada yang harus kamu putuskan di sini dengan Two of Swords. Ada jalan yang harus kamu pilih dan itu satu. Kalau saat ini kamu diberi 2 pilihan, tetap atau move, maka kamu harus pilih satu. Jangan keduanya, karena kalau kamu pilih keduanya kamu akan stagnan, Cancer. Oke? Baik itu terhadap pekerjaan ataupun karir ya. Untuk lebih dalam silakan deep reading dengan saya untuk membaca energi gerhana kamu. Oke, di sini ada easy does it untuk energi cinta kamu. Stop trying so hard to control everything and all the doors will open for you. Oke, untuk cinta di sini semuanya akan lebih mudah ya kalau kamu di sini tidak terlalu berusaha keras untuk mengendalikan semuanya atau untuk mengatur semuanya sesuai dengan keinginan kamu. Berhentilah bertindak terlalu keras terhadap diri kamu atau terhadap orang-orang di sekitar kamu. Kalau kamu di sini ngerasa stagnan, itu karena kamu berada di antara 2 pilihan. Gerhana bulan akan membantu kamu untuk melihat pilihan yang lain. Tergantung kepada kamu apakah kamu ingin ambil
pilihan itu. Jadi untuk teman-teman yang mendapatkan kartu gerhana, perubahan ini memang sedikit menekan, tapi kamu harus lebih effort atau berusaha ya untuk keluar dari situasi stagnan kamu. Harus ada pilihan yang kamu ambil di sini. Oke, harus berani dan jangan pernah ragu. Oke. Kita lihat pesan dari Angel Oracle Cards untuk Cancer, Sun, Moon, dan Rising. Pesannya di sini ada Artemis Guardian. You and your loved ones are safe and spiritual protected. Ya, jangan khawatir. Kamu dan orang-orang yang kamu cintai dilindungi dengan perlindungan spiritual. Oke, jadi Cancer, ketika kamu di sini mungkin memikirkan untuk pindah, relokasi tempat kerja atau mengambil sesuatu ya, entah itu kesempatan baru, entah itu bagaimana, tapi memang harus meninggalkan sesuatu di belakang kamu atau yang bersama dengan kamu saat ini, maka kamu jangan khawatir, kamu dilindungi dengan perlindungan spiritual. Perlindungan spiritual itu ada di dalam pikiran kamu sendiri, ada di dalam batin kamu sendiri, bukan dari eksternal, bukan seperti kodam atau yang lainnya, enggak, tapi ini dari diri kamu sendiri. Maka tingkatkan terus spiritual mind kamu. Oke? Baik, saya pikir cukup untuk Cancer. Kita akan lanjut untuk zodiak selanjutnya. Terima kasih. Untuk Gemini, kita lihat efek dari gerhana bulan di 26 Mei 2021 ini. Gemini, Sun, Moon, dan Rising. Di sini ada exploration, bagus sekali warnanya ya, berwarna-warni ini. Oke. Gemini, Sun, Moon, dan Rising. Oke. Kartu pertama ada Five of Wands, competition ya. Kemudian di sini ada gossip. Wow. Page of Swords. Dan juga ada the Sun, happiness. Satu kartu untuk cinta. Ask for what you want. Oke. Exploration 23. Sepertinya kamu di sini ingin ngerasa pengen jalan, pengen keluar rumah, pengen traveling, pengen hal-hal yang kamu sukai di sini ya. Seperti ingin membuka peluang baru, membuka angin segar untuk diri kamu sendiri. Ingin melepaskan diri kamu dari ekspektasi terhadap diri kamu sendiri selama ini. Melepaskan diri kamu dari ketakutan, melepaskan keterbatasan diri kamu, dan kemungkinan akan ada potensi yang paling rahasia di diri kamu yang akan kamu temukan dengan bantuan gerhana bulan ini. Oke, selanjutnya apa yang kamu tinggalkan terkait dengan gerhana bulan ini? Di sini ada Five of Wands, Page of Swords, dan the Sun. Competition ya. Jadi kalau selama ini kamu selalu ngerasa berpacu dalam kompetisi, persaingan ya, atau ngerasa pengen terdepan, pengen jadi yang terbaik, pengen memberikan yang terbaik, sepertinya ini akan berakhir karena kamu ngerasa itu akan semakin menyulitkan langkah kamu dan semakin membuat kamu takut, semakin membuat kamu selalu berekspektasi. Jadi itu akan kamu akhiri. Mungkin kamu tidak ingin lagi berkompetisi, tidak ingin lagi bersaing, tidak ingin lagi menunjukkan yang terbaik ya. Jadi kamu lebih mengikuti irama yang ada aja, apa yang pantas kamu berikan akan kamu berikan dan tidak terlalu berlebihan di sini. Dan ada gosip ya, mungkin akan ada isu-isu yang naik lagi ke permukaan terkait isu atau gosip masa lalu yang udah kamu pendem rapat-rapat ya.
ini mungkin akan naik kembali, tapi dengan The Sun saya rasakan ini akan positif dampaknya untuk kamu. Jadi tidak negatif atau tidak menekan kamu. Oke. Dampaknya itu akan lebih membuat kamu ngerasa jelas gitu. Jadi nggak ada lagi ekspektasi ataupun asumsi-asumsi kamu yang nggak jelas. Di sini akan lebih sesuai dengan fakta gitu ya. Nah, terkait dengan cinta, ask for what you want, let the universe and other people know what you need. Ask for what you want. Jadi di sini untuk cinta, kamu tanya deh sama diri kamu apa yang kamu inginkan, tipe seperti apa yang kamu inginkan. Kemudian let the universe and other people know. Biarkan universe tahu apa yang kamu inginkan, tipe seperti apa yang kamu sukai. Kalau selama ini kamu ngerasa nerima aja ketika seseorang itu datang di dalam kehidupan kamu, atau nerima aja ketika pasangan kamu berbuat sesuatu yang kamu rasa nggak nyaman. Jadi pada periode ini mungkin ada akhir dari situasi itu, di mana kamu akan ngomong sama dia, saya nggak suka loh cara kamu yang seperti ini, atau aduh saya kayaknya nggak butuh deh laki-laki yang seperti ini. Atau kamu bisa ngatakan kepada diri kamu, saya maunya laki-laki yang seperti ini. Wahai semesta, saya lepaskan dan dipertemukanlah dengan seseorang tipikal seperti apa yang saya inginkan. Nah, seperti itu ya. Jadi akan ada afirmasi positif yang akan kamu lepaskan, yang mungkin ini akan langsung terwujud dalam waktu dekat ya. Kita lihat pesan untuk kamu, Gemini, Sun, Moon, dan Rising. Satu kartu di sini kita lihat guiding children. You are good at helping, counseling, and healing children. Use your skills to help children now. Jadi ini saya rasakan terkait dengan potensi paling rahasia yang terdalam yang kamu miliki ya. Ini terkait penyembuhan anak ya. Mungkin kamu di sini punya energi bisa menyembuhkan anak, atau membuat seorang anak itu bisa lebih ceria ya. Dan pesannya juga di sini guiding children ya. Mungkin kamu di sini beberapa saat harus lebih banyak mendekatkan diri kepada anak kamu atau anak-anak ya, agar di sini kamu bisa mendapatkan energi positif dari anak-anak. Karena anak-anak memberikan banyak energi positif juga ya, seperti kepercayaan diri ya. Anak-anak nggak pernah takut itu belajar jalan dan jatuh, ngambil sesuatu kemudian terbentur. Jadi itu akan membuat kamu melepaskan kecemasan yang ada di dalam diri kamu ketika kamu memahami bagaimana sikap anak-anak yang sebenarnya itu perlu juga kamu adopsi di dalam kehidupan kamu. Karena ketika kamu tumbuh remaja dan kemudian dewasa, banyak sikap-sikap yang sebenarnya bagus untuk kamu ingat atau kamu terapkan dalam kehidupan kamu yang itu sudah kamu tinggalkan sejak lama. Jadi akan ada sesuatu yang kamu rasakan, oh iya ya, ngapain juga saya gini, lebih baik saya gono gitu ya. Baik, saya pikir cukup sampai di sini untuk Gemini. Terima kasih. Kita lanjut untuk zodiak selanjutnya. Oke, untuk Leo kita lihat pengaruh gerhana bulan di 26 Mei ini. Leo, Sun, Moon, dan Rising. Satu kartu pertama yang jumping. Di sini ada hibiscus. Oke, 16 ya. Four of Pentacles, security. Ini tentang insecure. Leo, oke. Boredom, kemudian ada destruction, the tower. Wow. Untuk cinta, autumn, in the fall season. Oke. Untuk Leo, di sini ada hibiscus. Hibiscus itu kalau diartikan kembang sepatu ya.
Jadi kembang sepatu ini kan kita ketahui berkhasiat ya kalau digigit lebah. Nah, kembang sepatu ini berguna kalau dilulurin ke badan, bisa dari lebah itu hilang ya. Jadi pencabut bisa juga. Kembang sepatu ini adalah seperti khasiatnya banyak ya. Nah, di sini hibiscus menggambarkan detoksifikasi untuk tubuh dan kehidupan Leo. Mungkin di sini Leo akan membuang barang-barang yang tidak berguna di dalam kehidupannya. Mungkin ada tas atau meja atau hal-hal yang terkait dengan pribadinya ya, yang itu akan dia buang karena dia ngerasa udah nggak bisa digunakan, buat apa lagi disimpan-simpan gitu. Mungkin ada juga yang terkait dengan kenangan. Jadi kalau dia di sini pernah diberikan sesuatu oleh seseorang dan dengan orang itu dia nggak ada komunikasi lagi dan nggak ada lagi perasaan apa-apa, itu mungkin akan dia buang ya. Dan dia di sini Leo mungkin akan fokus pada pikiran dan kamu mungkin Leo akan lebih berpikir positif, ingin mengkonsumsi makanan-makanan yang kamu sukai. Jadi mungkin akan ada selera kamu yang pengen makan ini, pengen makan itu gitu ya pada periode gerhana nanti. Dan itu mempengaruhi perubahannya. Jadi mungkin selera kamu di masa sebelumnya suka makan manis ya, ini bisa berubah jadi suka makan yang pedas gitu. Jadi ada perubahan dari selera makan dan juga kebiasaan. Nah, di sini ada security, Four of Pentacles ya, Four of Cups dan the Tower. Momen gerhana bulan ini akan membuat kamu lebih khawatir terhadap keuangan kamu. Ada rasa takut kalau kamu di sini mengeluarkan uang banyak atau tabungan kamu hilang, atau ya uang kamu di sini kayaknya nggak aman pada tempatnya. Tapi lama kelamaan saya rasakan kamu bosan jagain uang kamu atau bosan menyimpan sesuatu yang terkait dengan benda-benda yang udah nggak fungsional itu tadi ya. Dan juga kamu ngerasa selama ini terlalu menjaga sikap, selama ini terlalu menjaga kata-kata, terlalu berhati-hati. Itu nggak buat kamu tenang, justru buat kamu bosan. Jadi mungkin dengan the Tower ini ya, Leo itu akan mengakhiri satu siklus di mana selama ini dia harus jaga kata-kata, harus memendam ekspresinya gitu. Nah, ke depan ini saya rasakan di sini dengan the Tower, Leo akan lebih berekspresi dengan dirinya sendiri. Nggak pengen ditekan dengan harus begini, harus begitu. Ya. Jadi dia akan berekspresi dengan apa adanya dirinya. Oke. Nah, untuk cinta di sini ada autumn. In the fall season, everything comes together and you reap wonderful harvest of abundance. Oke, jadi di sini terkait dengan autumn, musim gugur ya. Jadi mungkin ini ada kaitan cinta dengan profesional dan juga dengan uang. Nah, jadi perubahan besar di sini terkait dengan cara percintaan kamu yang selama ini mungkin mengandalkan abundance-nya kamu, kelimpahan dan kekayaan. Mungkin kamu di sini banyak mengeluarkan uang dan membuang-buang uang untuk percintaan kamu. Saya rasakan ini akan berhenti. Atau kalau di masa sebelumnya kamu terlalu perhitungan dengan pasangan kamu, takut habisin duit kamu, takut ngeluarin duit kamu, takut rugi. Saya rasakan kedepannya di sini ya, jadi mungkin itu akan berakhir di mana mungkin kedepannya kamu akan lebih loyal, kamu akan lebih empati lah dengan orang lain ya. Jadi mungkin pasangan kamu atau seseorang yang di dekat kamu itu akan lebih nyaman dan lebih senang dekat sama kamu karena kamu lebih loyal. Jadi akan ada perubahan besar dari sisi cara kamu memperlakukan manusia lainnya juga. Oke, saya ambil pesan satu dari Oracle Card Guidance Angels. Oke, kita lihat pesannya ya untuk Leo. Satu kartu di sini ada Fairness ya.
The situation will be handled in a fair and just manner. Jadi memang kamu disarankan untuk adil lah Leo, adil lah terhadap diri kamu sendiri. Jangan pelit untuk diri sendiri. Berikan yang terbaik untuk diri kamu. Kalau kamu ingin berbuat yang terbaik untuk orang lain, maka yang utama diri kamu juga harus kamu perhitungkan. Jangan pernah ragu untuk berbuat adil, ya. Baik itu dari sisi keuangan maupun juga simpati, ya. Baik, saya pikir cukup sampai di sini untuk Leo. Akan lanjut untuk zodiak selanjutnya. Terima kasih. Oke, untuk Virgo kita lihat pengaruh gerhana bulan di 26 Mei 2021. Virgo, Sun, Moon, dan Rising. Dua kartu saya nggak ambil. Virgo. Dua kartu juga, wow. Virgo, satu kartu aja. Oke. Virgo, kamu juga salah satu zodiak yang terpengaruh di gerhana bulan ini. Semua manusia terpengaruh, semua zodiak terpengaruh, tapi imbas yang paling besar, efek yang paling besar itu kamu rasakan. Selain Capricorn dan Cancer, ya, kamu juga adalah salah satu terpengaruh dari energi gerhana bulan, ya. Karena kamu dapat kartu gerhana di sini. Oke. Kita lihat untuk Virgo, Sun, Moon, dan Rising. Satu kartu, Ace of Cups. Ambition, King of Swords. Two of Swords, Crossroad. Satu kartu dari Venus Oracle card untuk Virgo. Saya ambil kartu ini aja deh ya. Oke. The Sun and the Moon. Nah, Virgo, di sini kartu gerhana kamu dapatkan ini berbicara tentang sesuatu yang tidak mungkin, bisa saja mungkin terjadi. Karena gerhana juga kalau diketahui pada masa zaman dulu, ya, sebelum diketahui bahwa gerhana ini adalah proses siklus alam, manusia itu menganggap gerhana adalah sesuatu yang magic, ajaib, mistis, sesuatu yang seperti matahari ditelan, atau ya banyak keyakinan dan kepercayaan kuno dulunya. Nah, seiring dengan perkembangan zaman, teknologi sudah ada dan dapatlah kita ketahui bahwa gerhana adalah salah satu siklus alam semesta yang mungkin terjadi pada fase-fasenya, dan bahkan sekarang kita sudah ketahui kapan saatnya gerhana itu terjadi, ya, dengan hitungan astrologi. Nah, di sini Virgo ini menjelaskan bahwa kalau kamu selama ini tidak yakin terhadap perasaan kamu sendiri, terhadap hubungan kamu sendiri, pekerjaan kamu, atau situasi kamu, siklus ini akan memberikan kamu seperti perubahan besar di mana kamu akan meninggalkan keyakinan lama di dalam kehidupan kamu dan akan muncul satu keyakinan baru dan realisasi baru dalam kehidupan kamu. Ada Ace of Cups, King of Swords, dan Two of Swords. Kalau selama ini kamu berada di persimpangan jalan, berada di antara dua pilihan, ya, crossroad di sini muncul. Atau kamu ngerasa selama ini nggak diperlakukan secara adil, nggak mendapatkan keadilan, kayak selalu aja jadi orang yang dizolimi atau selalu aja jadi korban gitu, ya. Itu akan berakhir karena di sini ini energi kamu jika kamu maskulin Virgo, tapi ini kamu mungkin akan terkait dengan seseorang yang energinya King of Swords, ya. Sikap keras kepala kamu, sikap kamu di sini yang terlalu detail atau terlalu ingin sesuatu yang perfeksionis, ini akan berakhir karena di sini ada muncul Ace of Cups, love, ada cinta, ada harapan yang baru. Jadi akan muncul keyakinan baru, kepercayaan baru.
Bisa saja di sini kepercayaan seseorang, cinta seseorang terhadap kamu, atau memang kamu menyadari bahwa kamu mencintai seseorang. Selama ini kamu ngerasa enggak kok, sama dia saya cuma main-main doang atau iseng-iseng doang gitu ya. Nah, di sini kamu akan bisa memastikan perasaan kamu sendiri. Dimana keraguan-raguan atau memang selama ini enggak kamu pikirin banget ya, ini akan muncul rasa kok bisa kamu itu kepikiran dia ya pada periode ini, gerhana bulan ini, dan kamu bisa senyum-senyum sendiri atau mengingat-ingat, oh ternyata dia boleh juga tuh, dan ternyata saya punya rasa yang berbeda dengan orang ini. Itu dari cinta ya. Tapi kalau dari kehidupan ya, kamu seperti mendapatkan kepercayaan diri baru untuk memilih satu pilihan yang harus kamu pilih pada periode ini. Okay. Jadi kamu memang harus memilih. Kalau kamu nggak pilih, kamu akan stagnan. Energi gerhana bulan akan membuat kamu dihadapkan dengan dua pilihan, dan kamu harus pilih satu jalan, nggak bisa pilih keduanya. Oke. Nah, untuk cinta di sini admit your true feelings to yourself. Be honest with yourself. Only you know what is it that you truly desire. See? Jadi untuk cinta juga saya rasakan kamu akan mengakhiri masa-masa di mana kamu selama ini nggak percaya diri, takut, insecure, karena kamu itu perfeksionis. Jadi kamu inginnya diri kamu perfeksionis. Kalau kamu memandang diri kamu nggak perfeksionis, maka kamu akan insecure sendiri, nggak percaya diri. Nah, ini situasinya mungkin akan berakhir tidak pada semua aspek, mungkin pada satu aspek saja, misalnya percintaan, yang kedepannya ini kamu udah yakin aja dengan kelemahan kamu, kekuatan kamu, kekurangan kamu, dan kelebihan kamu. Di sini kamu udah yakin, dan hanya kamu yang tahu apa yang kamu rasakan di sini. Ya, only you know what it is that you truly desire. Okay. Ikuti feeling kamu. Ya, kamu yang tahu kebenaran sejati tentang diri kamu, bukan orang lain. Kamu yang tahu siapa diri kamu sebenarnya. Okay. Jadi kedepannya saya lihat kamu akan berhenti mempercayai pendapat-pendapat orang lain, dan kamu akan lebih mengikuti pendapat dari diri kamu sendiri. Okay. Virgo, Sun, Moon, dan Rising. Yes, di sini kartunya Be Strong, Sekhmet. You are stronger that you think you are, and your strength assures a happy outcome. Jadi di sini kamu kedepannya akan lebih ngerasa yakin, percaya diri, energinya juga bertambah strong ya. Ini terkait dengan kekuatan dan juga pengendalian diri ya. Kalau kamu punya kekuatan, dikendalikan, jangan semena-mena ya. Mungkin kamu di sini punya pengaruh, punya kedudukan, ya punya pengaruh lah terhadap hubungan cinta juga, terhadap pekerjaan, jangan disemena-menakan ya, karena kamu di sini lebih kuat dari apa yang kamu pikirkan, dan kamu bisa menggunakan kekuatan kamu untuk hal-hal yang membahagiakan kamu dan menenteramkan hati kamu daripada menggunakannya untuk hal-hal yang membuat kamu cemas ya. Baik, saya pikir cukup sampai di sini. Saya akan lanjut untuk energi zodiak selanjutnya. Terima kasih, jangan lupa di like, comment, share. Oke, untuk Libra, kita lihat apa yang terjadi pada gerhana bulan di 26 Mei 2021 ini untuk zodiak Libra, Sun, Moon, dan Rising. Libra, kamu juga terpengaruh karena kamu mendapatkan kartu gerhana The Sun and the Moon. Ada apa ini? Secara saya juga asendannya Libra nih ya. Coba kita lihat. Libra, Sun, Moon, dan Rising. Energi gerhana bulan 26 Mei 2021. Ada King of Swords, Justice. Ini kartu kamu Libra, balance. Oke.
Saya akan ambil satu kartu untuk cinta. Winter. Libra, the sun and the moon. Setelah Capricorn, Cancer, Virgo, kamu adalah zodiak selanjutnya yang merasakan efek dari gerhana bulan ini ya. Sesuatu yang mungkin secara ajaib bisa saja terjadi karena seperti yang kita ketahui ya, di zaman dulu ketika manusia tidak mengenal ilmu astrologi ataupun belum adanya ilmu perbintangan ya, manusia menganggap gerhana bulan ini sesuatu yang mistik ajaib ya, atau bisa saja itu kesialan atau malapetaka gitu ya. Tapi seiring dengan perkembangan teknologi dan zaman, kita ketahui sekarang bahwa gerhana itu memang mungkin terjadi karena ilmu astrologi yang memberikan data-data yang membuat itu logika ya. Dan ini menggambarkan bahwa di dalam setiap kehidupan mungkin kamu ngerasa tidak mungkin kamu bisa melakukan sesuatu karena kamu gak mampu atau kamu memang tidak memiliki kualitas untuk itu. Tapi karena kamu terpengaruh dengan kartu gerhana, artinya ada imbas yang harus kamu rasakan dari sisi negatifnya dan ada efek positifnya juga. Dimana mungkin kamu di sini akan merasakan ada loss ya, kehilangan sesuatu yang ini terkait dengan diri kamu sendiri, Libra. Mungkin kamu kehilangan kepercayaan terhadap sugesti kamu di masa sebelumnya, dimana kamu ngerasa gak yakin, insecure, atau takut berantakan. Itu akan berakhir dan ini sepertinya akan muncul ada kartu justice ya. Justice ini juga berbicara tentang keadilan, kemanfaatan, dan juga kepastian. Jadi akan ada satu kepastian yang akan kamu dapatkan terkait diri kamu sendiri ya. Karena kamu di sini ada loss, ini tentang konflik juga ya. Kepercayaan kamu terhadap seseorang atau konflik batin, konflik pikiran yang selama ini terkait dengan orang ini ya. Atau jika kamu laki-laki maka ini diri kamu, seseorang yang begitu ambisi. Atau kalau kamu di sini perempuan maka kamu terkait dengan seseorang yang ambition ini ya. Mungkin kamu terlalu ngerasa pengen dia kembali atau pengen sesuatu terjadi magic ya dalam hubungan kamu dan dia. Jadi yang kamu pikir kamu gak akan mungkin bisa kembali sama dia, kamu gak akan mungkin bisa komunikasi sama dia misalnya aja, ini bisa saja terjadi ya. Mungkin hubungan itu udah berakhir ya, udah sama-sama gak ingat, udah sama-sama gak ada komunikasi. Ini bisa saja terjadi dengan kartu Seven of Swords. Oke. Atau di sini memang ada perasaan yang selama ini kamu mungkin ngerasa sering dicurangi, sering mendapatkan hal-hal yang tidak baik dari sisi hubungan. Saya rasakan di sini akan ada momen di mana kamu akan meninggalkan keyakinan kamu itu dan akan membangun seperti satu keyakinan baru tentang diri kamu sendiri. Mungkin ini terkait dengan kepastian. Jadi kedepannya saya rasakan kamu akan lebih tegas dalam mengambil keputusan. Nggak lagi mudah ditipu partnership kamu atau dimanfaatkan partnership kamu. Kamu bisa melihat dengan jelas dan terang niat mereka, keinginan mereka, dan hasil kedepannya bagaimana. Jadi ini adalah siklus di mana kamu ngerasa mungkin akan bercampur energinya ya antara suara-suara di telinga, pikiran, dan kemudian hati kamu di sini ya. Saya merasakan juga di sini King of Swords dan Justice ya. Mungkin akan ada keputusan besar yang akan kamu ambil di dalam kehidupan kamu, dan ini secara tiba-tiba ya. Akan ada satu peristiwa di dalam kehidupan kamu ya dengan kartu Justice dan Balance, di mana kamu bisa paham harus mengambil keputusan apa, atau kamu paham kenapa kamu berada di posisi ini.
Oke. Nah, di sini ada winter untuk energi cinta. The answer to your prayer and affirmations are fully realized and the winter months. Jadi kalau untuk hubungan cinta, saya lihat di sini masih dalam periode badai salju ya. Jadi masih ada situasi yang harus menunggu fase berakhir dulu baru kamu bisa sedikit lebih rileks dari sisi percintaan. Jadi kalau kamu berpasangan mungkin akan ada situasi yang dingin yang kamu dapati dari pasangan kamu, beku ya. Jadi komunikasi yang beku juga mungkin terjadi, diem-dieman ya seperti itu, atau sikap dingin dari pasangan kamu. Tapi kalau kamu single, saya rasakan di sini tidak terlalu berimbas ya. Hanya aja di sini kamu dingin dan lost ambition dan juga justice. Mungkin kamu di sini kayak nggak ngefek aja kalau digoda orang lain, dan rayuan-rayuan maut itu kayak nggak kena ke kamu karena di sini kamu punya energi beku ya. Kamu ngerasa hati kamu saat ini perlu kamu bekukan dulu untuk mudah dirayu atau untuk tidak mudah lagi digoda gitu ya. Saya ambil satu kartu. Pesan untuk Libra, Sun, Moon, dan Rising. Oke, di sini ada bright future. Stop worrying, everything is going to be fine. Oke, jadi di sini Libra, kalau kamu khawatir dengan situasi kamu, khawatir dengan perasaan kamu, maka ini dikatakan udah deh, jangan khawatir, semua akan baik-baik saja, semua akan selesai bila tiba waktunya ya. Oke, saya pikir cukup sampai di sini untuk Libra. Terima kasih, saya akan lanjut untuk zodiak selanjutnya. Jangan lupa di like, comment, share ya. Untuk Scorpio, Sun, Moon, Ascendant, bagaimana pengaruh gerhana bulan di 26 Mei 2021? Secara ini gerhana bulan di Scorpio ya. Jadi kita lihat pengaruhnya bagi Scorpio sendiri. Oke, satu kartu. Di sini ada Amazon 35. Gerhana bulan pengaruhnya bagi Scorpio. Dua, saya mau ambil satu aja. Oke, no, dua juga. Oke. Kartu pertama di sini ada Page of Pentacles. Kemudian ada Motivation, Three of Wands. Dan kemudian ada Luck. Wow. Keberuntungan ya. Ten of Pentacles. Wow. Oke, untuk energi cintanya saya akan lihat. Scorpio. Oke, satu kartu di sini ada Winter. Ya. Oke. Ada Amazon. Ini berbicara tentang jadi diri sendiri ya. Jadi kalau selama ini kamu seperti ada yang membentuk kamu atau mengendalikan kamu atau seperti mengontrol kehidupan kamu, mungkin pada periode ini kamu akan tidak percaya dengan dia atau mereka, siapa saja di sini yang mencoba mengendalikan kamu, karena di sini kamu akan lebih percaya terhadap diri kamu sendiri. Kamu akan lebih menunjukkan warna asli kamu, karakter kamu, kebebasan, impian, ataupun potensi kamu. Ini seperti hadiah untuk kamu. Jadi mungkin kamu akan menemukan potensi dan makna kebebasan.
bagi kehidupan kamu. Dan mungkin juga kamu di sini seperti ingin melakukan revolusi ya, sesuatu yang baru dalam kehidupan kamu. Tapi mungkin akan ada pertentangan dari orang-orang di sekitar kamu. Jadi ketika kamu berubah di masa sebelumnya, mungkin kamu sangat peduli terhadap orang-orang di sekitar kamu. Nah, pada gerhana bulan momen ini mungkin kamu akan lebih tidak peduli gitu ya, karena kamu lebih fokus terhadap target-target kehidupan kamu yang lain. Kamu sadar terhadap perubahan diri kamu itu dan kamu bisa menerima, tapi belum tentu orang-orang di sekitar kamu menerima perubahan itu. Bisa saja mereka ada yang shock atau ngerasa kamu itu sombong atau ngerasa kamu terlalu ego, banyak hal di sini ya. Tapi saya rasakan dengan kartu motivation di sini kamu seperti mendapatkan dukungan atau ya udah nggak peduli gitu. Three of Wands ya, seperti melepaskan orang-orang yang selama ini mengendalikan hidup kamu. Dengan Age of Pentacles ya, dan juga luck ada dari sisi keuangan yang saya lihat pekerjaan kamu akan lebih sibuk, tapi kamu akan mendapatkan rezeki nomplok atau keuangan yang cukup baik pada periode ini. Proyek baru, pekerjaan baru, kesempatan kerjasama baru mungkin akan menyambut kamu setelah momen gerhana ini. Nah, tetapi kalau dari sisi cinta di sini ada Winter. The answer to your prayers and affirmations are fully realized in the winter months. Jadi ini bulan-bulannya salju, dingin ya. Untuk cinta saya lihat kamu bersikap dingin, tidak begitu menyambut, dan kalau kamu berumah tangga mungkin juga pada periode ini kamu kaku dan beku ya. Jadi kalau ada permasalahan sepertinya lebih banyak mendiamkan, tidak terlalu ingin berdebat atau negosiasi juga nggak ada saya lihat. Jadi lebih memilih untuk diam dan memendam, karena kamu mungkin akan membiarkan suasana antara kamu dengan pasangan kamu itu mencair dengan sendirinya. Oke. Nah, siklus besar yang akan terjadi dalam kehidupan Scorpio pada periode ini terkait dengan keuangan ya. Kalau selama ini kamu ngerasa sulit banget untuk bangkit atau ada aja hambatan-hambatan, gerhana bulan ini akan membantu kamu merubah sumber keuangan kamu atau pendapatan kamu yang tadinya tersendat itu akan tercairkan maksud saya, tersendat. Keuangan kamu yang tadinya tersendat itu akan tercairkan. Karena dengan Three of Wands mungkin kamu akan mendapatkan dukungan, motivasi ya terkait dengan bisnis yang ingin kamu kerjakan atau langkah-langkah yang ingin kamu lakukan dalam beberapa periode ke depan setelah momen gerhana ya. Ya, jadi dalam percintaan ini mungkin akan membuat kamu ngerasa stuck ya, tapi situasi akan mencair dengan sendirinya. Dan saya merasakan mungkin kamu di masa sebelumnya ingin segera menyelesaikan masalah kamu dengan pasangan kamu. Kalau ada masalah pengennya segera dibicarakan, ayo dong ngomong masalahnya apa, seperti itu memaksanya ya. Tapi pada periode ini kamu ngerasa udah deh ngapain juga dibicarakan, ntar juga akan mencair dengan sendirinya. Jadi ada rasa mengerti, ada rasa paham di sini terhadap pasangan kamu dan juga terhadap diri kamu sendiri bahkan ya. Jadi kalaupun kamu single, saya lihat di sini kamu masih beku, masih kaku, masih membiarkan diri kamu fokus pada periode fase ini yang saya lihat fokus pada finansial, karir ataupun pekerjaan ya. Baik, saya pikir cukup untuk Scorpio dan saya akan lihat pesannya untuk Scorpio ya. Satu kartu yang kebuka aja di sini ada fairness. The situation will be handled in a fair and just manner. Jadi pesannya di sini, jadilah adil, berikanlah keadilan untuk diri kamu. Jadi tidak memihak, keseimbangan dan hanya mencari yang pasti-pasti. Jadi saya merasakan di sini untuk Scorpio mungkin kamu selama ini selalu melakukan sesuatu yang mungkin nggak pasti. Tapi dengan sarannya di sini ya, setelah gerhana bulan ini, kamu disarankan untuk ambil pekerjaan atau menjalin hubungan dengan
prediksi hasil yang pasti gitu. Jadi kalau menjalin hubungan dengan seseorang yang kamu lihat dia ini nggak serius sepertinya, lebih baik jangan ya. Baik, saya pikir cukup. Terima kasih. Jangan lupa di like, comment, share. Kita akan lanjut untuk zodiak terakhir. Yang terakhir untuk Sagittarius. Pengaruh gerhana bulan untuk Sagittarius di 26 Mei 2021. Sagittarius, Sun, dan Rising. Di sini ada home. Ini berbicara tentang tempat tinggal, kediaman, kenyamanan, dan hal-hal yang terkait dengan perlindungan. Kita lihat ya. Sagittarius, Sun, dan Rising. Penjagaan juga ya, atau ada sesuatu yang terjadi di dalam rumah kamu, di tempat tinggal kamu. Sagittarius, satu kartu di sini ada Vision, Two of Wands. Ada Nine of Wands dan juga Abundance, the Queen of the Ocean. Satu kartu dari cinta. Banyak banget nih. Yang mana yang pasti saya nggak bisa lihat, jadi satu aja. Oke, satu. Di sini ada walk away. Oke. Oke, untuk Sagittarius, home, rumah bukan hanya tentang tempat ya. Rumah juga adalah tempat hati, di mana kamu bisa nyaman karena ada cinta di sana. Sepertinya pada periode ini kamu akan mengakhiri rasa insecure kamu untuk keluar rumah. Jadi saya rasakan di sini kamu akan keluar dari zona nyaman. Kalau selama ini kamu getol banget ngikutin peraturan kerja ya, atau berada di dalam rumah terus-terusan, kalau penting aja baru keluar, mungkin pada periode ini kamu akan mencari petualangan baru. Mungkin kamu ingin traveling, mungkin kamu ingin ke suatu tempat, atau kamu ingin mengunjungi teman-teman kamu di sini ya. Jadi ingin keluar dari zona nyaman aja, karena entah kenapa situasi kamu jenuh di sini, saya lihat ya. Efek gerhana bulan akan membuat perasaan kamu nggak tenang, dan di sini ada stuck. Kamu ngerasa stagnan banget di tempat tinggal kamu, sehingga kamu ngerasa perlu melakukan sesuatu yang baru. Secara Sagittarius memang cara menemukan dirinya seperti itu ya. Dia harus action, keluar rumah atau melakukan sesuatu di sini agar dia ngerasa menemukan jati dirinya. Nah, di sini ada vision. Jadi apa yang kamu lihat, mungkin di sini ada sesuatu yang kamu lihat yang tidak kamu sangka-sangka, atau ingin mencari sesuatu gitu ya yang ingin kamu ketahui kebenarannya. Dan ada Nine of Wands, defense ya, kemudian abundance. Ada juga di sini kelimpahan dari sisi materi. Mungkin ini terkait dengan pekerjaan kamu yang baru saja kamu mulai, tapi di sini saya merasakan ada kebimbangan kamu terhadap hasilnya. Jadi ya, karena ada defense ya, kamu mungkin di sini berjaga-jaga, takut rugi, takut keluar uang lebih banyak, sehingga kamu di sini sangat berhati-hati sekali ketika kamu mengeluarkan energi, mengeluarkan modal, atau mengeluarkan sesuatu yang lebih dulu gitu ya. Jadi momen gerhana kali ini akan mengakhiri siklus keterbatasan kamu yang saat ini berada atau sering berada dalam lingkup pekerjaan yang monoton atau lingkup rumah tangga yang monoton. Kamu ingin kenal teman baru, kamu ingin ngumpul bersama teman-teman lama mungkin ya, atau ya berpetualang, traveling, atau pergi ke suatu tempat gitu. Kemudian dari sisi cinta ada walk away, leave an unhealthy situation and enjoy the new doors that open as a result. Untuk kamu yang berpasangan, sepertinya di sini ada momen-momen yang
bahagia, semakin kompak, semakin realistis ya. Tidak lagi meninggikan ekspektasi terhadap pasangan. Oke, mohon maaf tadi ada gangguan, jadi saya pause sebentar videonya ya. Nah, di sini untuk kamu yang single, saya lihat di sini ada pintu baru yang terbuka. Artinya ada kesempatan untuk kamu di sini memulai romansa percintaan yang baru dengan petualangan, dengan perjalanan baru. Sepertinya kamu akan menemukan hal-hal yang membahagiakan di sini ya, Sagittarius. Baik, saya pikir cukup sampai di sini dan saya akan ambil satu pesan dari Oracle Angels untuk Sagittarius. Oke. Di sini ada dapat kartu Fairness. The situation will be handled in a fair and just manner. Jadi di sini kamu memang ingin mencari sesuatu yang seimbang ya. Kamu ingin menyeimbangkan energi kamu dengan mencari sesuatu yang baru dan kembali berpetualang. Jadi kalau di masa sebelumnya kamu di sini takut, misalnya takut COVID-19 atau takut ketularan ya, sikap insecure itu membuat kamu terhambat dan stagnan. Jadi kedepannya ya kamu tetap akan bersosialisasi tapi dengan mengikuti protokol COVID-19 ya, atau ya menjaga stamina kamu untuk lebih kuat gitu. Ada hal-hal yang memang nggak bisa kamu hindari, yaitu satu petualangan baru atau satu fase baru yang membuat kamu keluar dari stagnan. Ini adalah situasi yang memang kamu dobrak sendiri, saya lihat ya, ketika new doors terbuka untuk kamu. Oke. Baik, saya pikir cukup sampai di sini ya. Terima kasih teman-teman semua. Jangan lupa di like, comment, share. Kalau kamu ingin deep reading terkait dengan pengaruh gerhana dalam kehidupan kamu dan ini berlaku untuk selamanya, karena ini adalah perubahan besar dalam kehidupan kamu, silakan ajukan deep reading dengan saya. Lihat pada deskripsi video ini ada nomor WhatsApp dan nomor Telegram. Silakan hubungi. Jangan sungkan untuk pertanyakan harga deep reading ya. Terima kasih. Salam hangat penuh cinta. Nantikan video berikutnya. Bye.